Apakah kamu ingin meningkatkan kemampuan diri kamu? Tonton video ini. Teman-teman semuanya, berjumpa lagi dengan saya Bambang Haryono Tanuwijaya. Tentunya di channel kesayangan kamu, itu adalah Jalan Kecil. Teman-teman, pada kali ini kita akan membahas suatu tema yang sangat menarik, yaitu adalah cara meningkatkan kemampuan diri atau kualitas diri kita supaya kita lebih baik gitu loh, maksudnya seperti itu. Teman-teman, pernah nggak kamu berpikir di usia kita ya yang tidak lagi sekolah atau tidak lagi kuliah di dalam hal ini, merasa kemampuanku kok cuma ini aja ya, seperti itu. Ingin sih lebih tinggi lagi, ingin sih punya kemampuan lebih baik lagi, tetapi satu, kita malas upgrade diri kita sendiri, dan yang kedua, kemampuan kita ya kita merasa hanya ini aja. Semakin ke sini, maksudnya semakin usia semakin bertambah, kita kemampuan kita nggak bertambah banyak, tetapi ya begini-begini aja. Bahkan ada sesuatu yang tambah berkurang. Maksudnya berkurang di dalam hal ini apa? Karena umur kita bertambah, kadang-kadang kita menjadi lupa terhadap apa yang pernah kita pelajari dulu, seperti itu. Juga karena faktor lain, misalnya nggak terasah seperti itu, jadi akhir-akhirnya juga kita bisa menjadi lupa. Nggak cuma stuck gitu aja, tetapi menurun, bahkan seperti itu. Bagaimana pertanyaannya? Untuk meningkatkan kemampuan diri kita, yuk tonton terus video ini dari awal sampai akhir ya. Oke. Cara yang pertama dan utama yaitu adalah aktif mendengarkan. Hah? Kok mendengarkan? Padahal kalau misalnya aku ingin mendapat apresiasi begitu, ingin mengeluarkan pendapat begitu, masa aku harus mendengarkan begitu, hanya mendengarkan? Bentar, begini dulu teman-teman. Mendengarkan di dalam hal ini memang adalah kunci yang pertama dan utama. Sekarang bagaimana kamu ingin mengimprove apa yang menjadi kemampuan kamu kalau misalnya kamu nggak ingin rajin-rajin mendengarkan sesuatu, menyimak sesuatu. Tenang teman-teman, kamu dengan mendengarkan, kamu nggak akan ada yang kurang dari kamu atau apapun. Bahkan dengan kamu mendengarkan, hanya mendengarkan dan menyimak baik-baik suatu informasi atau suatu berita yang bermanfaat di dalam hal ini, tentunya ya kamu akan mendapatkan banyak sekali manfaat di dalam hidup kamu. Jadi mendengarkan itu tidak ada salahnya, mendengarkan itu tidak ada ruginya. Minimal dengan mendengarkan, kita semua itu bisa menambah wawasan kita, menambah informasi di dalam diri dan hidup kita. Seperti itu teman-teman. Jadi jangan malas untuk mendengarkan ya, seperti itu. Bahkan mendengarkan dalam arti mungkin suatu koreksi yang menyangkut diri kita, bahkan itu misalnya menyakitkan kita. Tapi kalau memang itu adalah kebenaran, ya kita harus menerima demi kemajuan hidup kita, maksudnya seperti itu. Yang kedua, bersikap apresiatif. Jadi gini teman-teman, ya kembali lagi ya, pada kehidupan kita sekarang banyak kita dihadapkan pada penyakit-penyakit hati. Penyakit-penyakit hati yang seperti apa? Ya seperti iri hati dan lain sebagainya. Nah ini yang perlu kita waspadai, seperti itu. Nah bagaimana kita seminimal mungkin terhindar dari yang namanya penyakit hati itu? Ya adalah kita bersikap apresiatif. Kalau misalnya teman kita nih ada yang melakukan sesuatu yang baik, ya kita harus mengapresiasi mereka. Dengan kita mengapresiasi mereka, maka benih-benih yang positif yang ada di dalam mereka juga pasti akan, apa ya istilahnya, kita akan gampang meniru mereka yang berhasil atau yang mempunyai sesuatu prestasi apa seperti itu yang positif. Kita lebih gampang dapat meniru mereka, maksudnya seperti itu. Yang ketiga, selalu tersenyum. Nah itu tadi, kalau misalnya kita berhadapan dengan diri kita sendiri, misalnya kita menerima kritik, atau kalau misalnya teman kita mendapatkan sesuatu yang baik di dalam hidup kita, kita jangan, apa ya istilahnya, jangan menuruti apa yang menjadi penyakit hati itu. Ya kita harus menunjukkan apresiasi itu. Dan lagi, dengan senyum ya, senyum yang ikhlas, itu akan membuat kita itu akan merasa lebih bahagia di dalam hidup kita. Percaya apa enggak? Banyak sel di dalam diri kita ya akan terperbaharui kalau misalnya kita senyum. Kalau misalnya kita cemberut, banyak sel-sel yang positif di dalam diri kita bahkan itu yang mengalami penurunan atau degradasi, seperti itu. Jadi kalau misalnya kita senyum di dalam diri kita, banyak sekali manfaat gitu loh teman-teman. Jadi mulailah kamu tersenyum untuk misalnya keberhasilan teman-teman kamu, keberhasilan kawan-kawan kamu. Maka dengan senyum itu ya teman-teman, kamu akan gampang, lebih gampang untuk
bahagia, seperti itu loh. Dan lagi, lebih gampang tertular segala sesuatu yang positif, misalnya dari teman kamu itu. Seperti itu, lebih gampang lagi kamu menyerap segala sesuatu yang positif itu. Begitu teman-teman. Jadi, tersenyumlah ya. 4. Berpikir kritis. Ingat, kalau misalnya katakan kita senyum dengan ikhlas, jangan maksudnya kita itu terbawa perasaan senang luar biasa yang seperti apa. Tetap kita tersenyum dengan ikhlas, tetap oke. Tetapi kita tetap juga harus berpikir kritis. Mana yang boleh, mana yang tidak, mana yang harus dilakukan, dan mana yang tidak. Kita harus bisa membedakannya. Dengan kita berpikir kritis ya, seperti itu. Jadi berpikir kritis di dalam hal ini, walaupun kita senang, kita senyum, kita tetap harus melakukan yang namanya berpikir secara kritis. 5. Cara mengupgrade diri kita itu adalah dengan, misalnya tadi aku mengatakan dengan mendengarkan. Mendengarkan, misalnya mendengarkan apa di dalam hal ini? Mendengarkan di dalam hal ini adalah video-video yang bermanfaat, seperti video yang kamu tonton ini. Atau misalnya berita-berita yang sedang ada, seperti itu. Atau kalau nggak gitu, teknologi yang sedang in, tapi itu sangat bermanfaat. Dan banyak ilmu pengetahuan yang lainnya yang dapat kita cari di YouTube, misalnya seperti itu. Atau membaca buku-buku yang bermanfaat. Ingat teman-teman, kalau misalnya kamu mau upgrade ya teman-teman, kamu harus meluangkan waktu. Entah itu untuk membaca, entah itu untuk kamu mendengarkan suatu berita, atau misalnya sesuatu yang benar-benar bermanfaat di YouTube, seperti kayaknya video ini. Seperti itu ya teman-teman. Atau video-video yang bermanfaat yang lainnya, banyak di YouTube, bisa teman-teman cari. Dan dari situ, kita akan dapat suatu pengetahuan baru, begitu loh teman-teman. Dari situ juga kita dapat mengupgrade diri kita sendiri, begitu teman-teman. Yang keenam, jangan mengeluh. Nah, gini teman-teman, kalau misalnya Tuhan memproses kita, ya teman-teman, kebanyakan dari kita memang gampang mengeluh. Itu manusiawi sekali, tetapi jangan selalu mengeluh, seperti itu. Cobalah kita bisa berdamai dan menerima kenyataan hidup ini apa adanya, seperti itu. Untuk dapat kita menerima hidup ini apa adanya, ya kita harus banyak-banyak beribadah, banyak-banyak memperdalam ajaran agama kita secara baik, secara benar, secara sehat, seperti itu. Maka kita akan tahu makna hidup kita itu seperti apa, dan kita nggak akan gampang mengeluh. Karena dengan kita gampang mengeluh, ya mana bisa kita upgrade diri kita sendiri menjadi lebih baik, ya nggak akan bisa kan. Berikutnya adalah yang ketujuh, yaitu adalah perbaiki komunikasi. Jadi gini teman-teman, kalau misalnya kita mau berkembang, ya kita pasti akan harus bersosialisasi dengan siapapun. Maka dari itu bagaimana kita supaya dapat bersosialisasi dengan baik, yaitu adalah kita harus memperbaiki yang namanya cara komunikasi kita, bukan? Ya seperti ini, seperti aku ngomong sama kamu ini, seperti itu. Jadi komunikasi itu paling enggak makna yang kita sampaikan kepada orang itu harus jelas. Satu, mengandung unsur yang jelas. Yang kedua, mengandung unsur yang dalam arti tegas. Istilahnya yang kita sampaikan itu tidak mengambang gitu loh. Maksudnya seperti itu. Dan yang ketiga, mengandung unsur yang namanya kebaikan bagi kita dan bagi semuanya. Seperti itu teman-teman. Semoga dengan tips-tips yang sederhana ini dapat membantu kita semuanya untuk mengupgrade diri kita menjadi lebih baik ya teman-teman. Jangan lupa untuk komennya di bawah ini, klik subscribe-nya di sini, dan jangan lupa jempolnya ya teman-teman. Oke, goodbye. Terima kasih.